Pemirsa, pemerintah menetapkan kuota impor daging sapi dan kerbau sebanyak 266.000 ton di tahun ini. Kementerian Pertanian menyebut kebijakan tersebut tidak terhindari akibat proyeksi naiknya konsumsi daging tahun ini. Pemerintah telah menetapkan rencana impor daging sapi di tahun 2022 sebesar 266.000 ton. Hal tersebut untuk memenuhi tingkat konsumsi tahun ini yang diperkirakan sebesar 2,57 kg per kapita per tahun atau setara dengan 706.000 ton secara nasional. Namun pemerintah menilai kebutuhan tersebut rentan tidak tercukupi, mengingat kemampuan produksi dalam negeri diproyeksi hanya 436.000 ton dengan stok awal tahun 62.000 ton. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun menegaskan, alokasi impor daging tahun ini telah dihitung bersama dengan kementerian terkait. Volume impor tersebut dipastikan turun 3,4% dari tahun 2021. Sayangnya produksi sapi lokal kita terus tumbuh namun memang belum bisa mengejar kebutuhan konsumsi daging sapi yang partisipasinya hanya 7% dari konsumsi pangan hewani. Kemarin sudah dihitungkan bersama dengan Kemenko, kemudian Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan beberapa kementerian terkait. Ini yang terlihat Bapak Ibu sekalian, artinya ini penurunan ini juga terjadi begitu. Jadi bukan produksi lokal itu juga sangat menurun, tidak, tetapi meningkat, dan impornya masih iya begitu, tetapi jumlahnya terus menurun. Nah ini kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan produksi kita dari tahun. Kementerian Pertanian memastikan akan terus meningkatkan produksi daging sapi lokal dengan berbagai program seperti usulan integrasi lahan perkebunan dengan peternakan sapi. Dengan adanya 16 juta hektar lahan sawit diharapkan mampu menjadi ladang pakan bagi ternak sapi. Selain itu, upaya lain yang dilakukan dengan penggunaan jenis sapi kerbau unggulan, impor indukan sapi, peningkatan hingga penegakan pelarangan pemotongan sapi betina produktif. Dari Jakarta, Raharjo Padmo, IDX Channel. Ya, sementara itu Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia atau PPSKI menilai pengembangbiakan sapi lokal masih merugikan. Ketua PPSKI menyebut biaya yang dikeluarkan peternak lebih besar dari harganya, sehingga saat ini peternak lokal masih lebih memilih opsi penggemukan ketimbang pembiakan. Ya, mahalnya harga daging sapi disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya mahalnya biaya pembiakan sapi di dalam negeri. Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia atau PPSKI, Nanang Purus Subendoro menjelaskan, saat ini biaya untuk memproduksi satu ekor sapi tidak kurang dari 7 juta rupiah, sehingga peternak lokal melihat usaha pembiakan secara ekonomis tidak menguntungkan dengan harga saat ini. Nanang menjelaskan mahalnya harga pembiakan juga berasal dari sumber di hulu, sehingga rata-rata peternak sapi tidak berminat saat melakukan pembiakan. Meski kebutuhan di konsumen akhir tetap tinggi, namun upaya penggemukan lebih ekonomis dibandingkan pembiakan. Harga pedet dengan umur sampai dengan 3 bulan juga nggak jauh dari angka 7 juta itu. Artinya apa? Usaha pembiakan untuk memproduksi pedet itu secara ekonomis tidak menguntungkan kalau masih menggunakan harga yang berlaku seperti sekarang. Itu yang membuat para peternak lebih memilih untuk menjadi peternak pengemuk saja, karena memang secara kalkulasi ekonomi usaha peternakan pengemukan di sektor pengemukannya